Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami persilahkan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang diwakili oleh Sekretaris Komisi 4 FGB untuk membacakan riwayat hidup Profesor Muhammad Ali Zulfikar, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk membacakan riwayat hidup dari Profesor Muhammad Ali Zulfikar, PhD. Baik, Profesor Muhammad Ali Zulfikar, MSc, PhD, ini lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 1971. Beliau masuk ke dalam kelompok keilmuan, yaitu kelompok keahlian, kimia analitik dari Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian gelar guru besar diperoleh pada tanggal 1 Desember 2021. Beliau didampingi oleh istri tercinta yaitu Ike Sumiati Fatah ST MSc. Dengan dua orang anak yaitu Muhammad Rifki Farel dan Muhammad Rafli Al-Farizi. Kemudian pendidikan yang diperoleh oleh yang bersangkutan ini gelar sarjana kimia pada tahun 1996 dari Institut Teknologi Bandung. Sementara pada tahun 1999 memperoleh gelar Magister Kimia Analitik juga dari Institut Teknologi Bandung. Sementara gelar doktor diperoleh dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan juga Nottingham. Jadi yang bersangkutan mengikuti suatu program sandwich program di UK, Nottingham, UK. Kemudian yang bersangkutan pada tahun 2021 memperoleh gelar insinyur dari program profesi insinyur Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Kegiatan penelitiannya sangat banyak dan diantaranya adalah penelitian mengenai adsorpsi, kemudian fotokatalisis, nanofiber, dan juga pemisahan. Kemudian banyak sekali hibah yang diperoleh oleh yang bersangkutan. Di antaranya adalah riset KK dan inovasi ITB, riset unggulan ITB, riset multidisiplin ITB, P2MI kelompok keahlian FMIPA, kemudian Insinas Dikti, PDUPT Dikti, PDUPT Dikti program penelitian magister Dikti, kemudian program penelitian doktor Dikti, kemudian World Class Research Dikti juga, dan riset kolaborasi Indonesia Dikti, juga Osaka Gas Foundation, Japan. Kemudian pada saat ini yang bersangkutan juga masih melakukan penelitian yaitu untuk riset unggulan ITB, kemudian World Class Research, kemudian program penelitian Dr. Dikti, P2MI kelompok keahlian FMIPA, dan riset kolaborasi Indonesia. Publikasi yang dihasilkan yang bersangkutan itu mencapai 40 jurnal internasional bereputasi. Kemudian ada 27 proceeding internasional dan 4 jurnal nasional dan 1 paten yang telah terdaftar. Beliau juga telah meluluskan mahasiswa bimbingan sebanyak 23 mahasiswa dari program sarjana, kemudian 28 mahasiswa dari program magister dan 13 mahasiswa dari program doktor, 4 sebagai promotor dan 9 sebagai co-promotor. Penghargaan yang diperoleh yang bersangkutan diantaranya adalah Satya Lencana Karya Sehat 10 tahun dan 20 tahun, kemudian dosen berprestasi bidang penelitian ITB pada tahun 2017 dan kemudian pengabdian 25 tahun terhadap Institut Teknologi Bandung. Yang bersangkutan juga bergabung dalam organisasi profesi, ini banyak sekali organisasi profesinya, diantaranya adalah Himpunan Kimia Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia,
the Royal Society of Chemistry UK, Institution of Chemical Engineering UK, the American Institute of Chemical Engineering US, the Institution of Environmental Science UK, dan the Institute of Engineering of Technology UK. Kemudian sertifikasi yang diperolehnya juga sangat banyak. Dan tentunya ini sangat sulit ya mendapatkan sertifikasi, khususnya adalah sebagai asesor laboratorium penguji dari BNSP ya. Kemudian yang lain sertifikasi dosen nasional tentunya. Kemudian selain itu ada juga yang sangat penting, yaitu yang bersangkutan ini adalah penanggung jawab pengendalian pencemaran air dari BNSP juga ya. Selanjutnya adalah hobinya, jadi hobinya banyak sekali ya. Yang pertama adalah membaca, kemudian menonton film, terutama film action, bukan drama Korea ya, tapi yang action. Kemudian mendengarkan musik dan juga traveling. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang riwayat hidup dari Profesor Muhammad Zulfikar MSI PSD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kami persilakan Profesor Muhammad Ali Zulfikar PSD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung, yang saat ini diwakili oleh Profesor Ahmad Loka. Yang terhormat Rektor, Wakil Rektor, dan jajaran pimpinan Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Pelaksana Tugas Dekan SBM, Dekan ICTH, dan Dekan FMIPA Institut Teknologi Bandung atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak, Ibu, para tamu undangan, serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya kita berada di tempat ini dalam rangka memenuhi wujud tanggung jawab ilmiah untuk menyampaikan orasi ilmiah guru besar sebagai salah satu persyaratan pengukuhan guru besar di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan materi orasi ilmiah saya yang berjudul Material Fungsional Polimer Bercetakan Molekul, Aplikasi dan Tantangannya di Masa Depan. Poin-poin yang akan disampaikan pada orasi ilmiah ini adalah sebagai berikut. Proses pemurnian dan pemisahan merupakan salah satu hal yang penting dan banyak digunakan dalam penelitian dan industri, seperti dalam bidang kimia, lingkungan, metalurgi, kesehatan, dan lain-lain. Saat ini, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam proses pemurnian dan pemisahan, seperti metode fisika, fisikokimia, dan kimia. Meskipun beberapa metode tersebut mempunyai keunggulan masing-masing, tetapi metode tersebut juga mempunyai kelemahan, terutama bersifat kurang selektif, sehingga menyebabkan produk atau target yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Salah satu metode alternatif yang diusulkan adalah menggunakan teknologi polimer bercetakan molekul atau kita sebut sebagai Molecular Imprinting Technology atau MIT. MIT merupakan teknik di mana molekul target atau yang akan kita peroleh dijebak dalam suatu jaringan polimer 3 dimensi melalui reaksi polimerisasi.
Setelah polimer terbentuk, senyawa template atau target itu dilepaskan dari polimer sehingga menghasilkan situs pengenalan yang spesifik seperti yang terlihat pada gambar berikut. Material yang dihasilkan melalui teknik ini disebut sebagai molecularly imprinted polymers atau polimer bercetakan molekul. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, dalam proses sintesis MIP terdapat 3 komponen penting, yaitu monomer fungsional, crosslinker ataupun pengikat silang, dan pelarut atau porogen, di mana pemilihan reagen kimia tersebut sangat penting untuk mendapatkan MIT fungsional yang efisien. Monomer merupakan komponen yang berinteraksi langsung dengan molekul target melalui beberapa interaksi seperti dipol-dipol, ikatan hidrogen, interaksi ion dipol, dan lain sebagainya. Monomer yang umum digunakan dalam sintesis MIP diantaranya adalah seperti yang terlihat pada gambar berikut. Dalam sintesis MIP, agen pengikat silang atau crosslinker juga memiliki fungsi yang penting dalam mengontrol morfologi matriks polimer sehingga dapat menstabilkan situs pengikatan pada polimer bercetakan molekul dan memberikan stabilitas mekanik pada matriks polimer. Beberapa crosslinker dapat dilihat pada gambar berikut. Selain itu, sifat dan volume pelarut juga memainkan peranan penting dalam proses pencetakan molekul. Pelarut dalam hal ini berperan sebagai media reaksi sehingga memiliki efek yang signifikan pada interaksi antara molekul template atau target dengan monomer fungsional. Pelarut juga berfungsi untuk membawa semua komponen, yaitu monomer, molekul target atau template, inisiator, dan zat pengikat silang menjadi satu fase dalam polimerisasi sehingga dapat menghasilkan pori-pori pada polimer. Beberapa jenis pelarut yang umum digunakan dapat dilihat seperti pada slide berikut. Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian, secara umum polimer bercetakan molekul dapat disintesis melalui 4 metode. Pertama adalah metode polimerasi ruah, di mana pada metode ini molekul target atau template dan monomer fungsional itu dilarutkan dalam sejumlah kecil pelarut dan dilanjutkan dengan penambahan sejumlah zat pengikat silang dan inisiator. Produk yang dihasilkan dari teknik ini itu mempunyai berbagai macam ukuran dan berat molekul seperti yang terlihat pada gambar di slide. Metode kedua untuk sintesis polimer bercetakan molekul itu dapat dilakukan melalui polimerisasi suspensi, di mana pada teknik ini komponen yang terlibat dalam polimerisasi didispersikan dalam fase air dengan hadirnya surfaktan dan stabilizer. Proses polimerisasi itu terjadi pada tetesan fase terdispersi dan menghasilkan butiran MIPS seperti yang terlihat pada gambar berikut. Teknik yang tiga itu adalah menggunakan polimerisasi pengendapan, di mana pada teknik ini monomer fungsional, molekul template ataupun target, agen pengikat silang atau crosslinker, dan inisiator dilarutkan dalam sejumlah porogen yang lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama tadi, sehingga pada akhirnya produk MIP dengan ukuran cukup besar itu akan mengendap dalam porogen dan hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian teknik yang terakhir itu adalah menggunakan polimerisasi emulsi, di mana pada teknik ini molekul target atau template dan monomer fungsional itu dilarutkan dalam pelarut organik dan selanjutnya ditambahkan dengan crosslinker atau pengikat silang dan inisiator, air dan pengemulsi serta diemulsikan dan dipolimerisasi sehingga menghasilkan partikel MIP seperti yang terlihat pada gambar berikut. Selain MIP,
polimer bercetakan molekul itu juga bisa dibentuk dalam bentuk membran yang kita sebut sebagai membran bercetakan molekul atau MEMs. Ya. Di mana pada material ini membran itu diproduksi melalui proses pencetakan secara molekuler sehingga memiliki sisi pengaktifan ataupun pengenalan yang spesifik, namun juga memiliki kemampuan pemisahan dengan fitur khas membran. Apabila dibandingkan terhadap aplikasi polimer tercetak yang sudah kita jelaskan sebelumnya, proses ini didasarkan kepada membran tercetak molekul lebih efisien karena memungkinkan untuk beroperasi secara kontinu, kemudian tidak memerlukan aditif dalam aplikasinya, kemudian dapat beroperasi pada suhu rendah, kemudian biaya operasional rendah dan selektivitasnya lebih baik dibandingkan daripada membran konvensional. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mensintesis MIM. Pertama adalah polimerisasi in situ, di mana pada polimerisasi ini molekul target atau template, monomer fungsional, pengikat silang atau crosslinker, dan aditif itu dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, lalu ditempatkan di antara dua plat dan dibiarkan bereaksi. Prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut. Teknik yang kedua untuk mensintesis MIMs itu bisa menggunakan teknik inversi fasa, di mana pada teknik ini polimer pembentuk membran dan molekul template itu dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian di casting pada suatu plat kaca dan kemudian dimasukkan ke dalam larutan koagulasi. Pada saat pembentukan membran, molekul template itu akan keluar ke dalam larutan dan akan meninggalkan rongga yang mirip seperti molekul template yang kita inginkan. Prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian teknik yang ketiga adalah menggunakan polimerisasi emulsi, di mana pada teknik ini kita harus menyiapkan emulsi air dalam minyak yang mengandung molekul template atau target dan monomer fungsional, kemudian merendam membran untuk dipolimerisasi. Jadi untuk tahap ini kita harus membuat dulu membran polimer, kemudian baru merendamnya pada sistem emulsi air dan minyak seperti yang terlihat pada gambar berikut. Selain MIP dan MIM, hasil dari teknologi pencetakan molekul yang lain adalah polimer bercetakan molekul nanofiber atau yang kita sebut sebagai MIP-NF. Dalam hal ini, MIT itu dikombinasikan dengan elektrospinning untuk menghasilkan suatu nanofiber. Secara umum, metode elektrospinning terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah catu daya yang bertegangan tinggi. Yang kedua adalah pemintal atau spinneret. Yang ketiga adalah kolektor yang berupa jaring logam, kertas aluminium, cakram berputar atau drum, di mana ketiga komponen ini merupakan hal yang penting di dalam suatu alat elektrospinning. Morfologi dan diameter nanofiber itu tergantung pada beberapa parameter, seperti konsentrasi polimer yang kita gunakan, kemudian laju alir polimer yang kita gunakan, tegangan kerja, jarak spinneret, dan suhu. Jadi beberapa faktor tersebut itu akan menghasilkan morfologi membran dengan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Pendekatan utama untuk menghasilkan MIP-NF itu dapat dibagi menjadi 4 jenis. Pertama adalah melalui pencetakan molekul, ya, di mana molekul template atau target itu dilarutkan dalam larutan polimer, kemudian dimasukkan ke dalam elektrospinning dan akan dihasilkan suatu nanofiber seperti pada gambar A. Kemudian teknik kedua adalah pembentukan lapisan MIP pada permukaan nanofiber, di mana pada teknik ini
kita harus mensintesis dulu nanofiber dengan menggunakan material polimer tertentu, kemudian nanofiber yang sudah dihasilkan itu kita masukkan ke dalam sistem MAP seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk teknik tersebut dapat dilihat pada gambar B. Kemudian pendekatan berikutnya adalah di mana molekul template atau target itu diimobilisasi pada pengumpul produk elektrospoon. Artinya pada saat kita mensintesis membran nanofiber, itu molekul template itu disimpan ataupun ditempatkan pada kolektor, sehingga pada saat terbentuknya nanofiber, maka nanofiber tersebut akan menempel pada template dan akhirnya akan membentuk pori atau rongga sesuai dengan template ataupun molekul target yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah untuk membuat MAP-NF ini, pertama itu adalah kita membuat molekul bercetakan molekul seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan partikel yang dihasilkan itu kemudian didispersikan ke dalam larutan polimer dan kemudian dilakukan proses elektrospinning. Metode tersebut dapat dilihat pada gambar D. Secara umum MAT atau teknik molekul bercetakan itu dapat diaplikasikan pada berbagai bidang. Ya. Pertama adalah dalam bidang pemurnian dan pemisahan, di mana pada aplikasi ini material MAP itu dimasukkan ke dalam suatu kolom tertentu seperti yang terlihat pada gambar. Dan berdasarkan pada metode dan aplikasinya, maka pemurnian dan pemisahan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama adalah liquid chromatography, di mana pada teknik ini MAP itu disintesis dengan polimerisasi ruah, ya, kemudian digiling, dihaluskan dan kemudian dikemas dalam suatu wadah kolom kromatografi. Yang kedua adalah teknik chiral stationary-phase atau SCPS, ya, di mana teknik ini itu berguna untuk memisahkan campuran enantiomer, ya, dari larutan arsemat yang berbeda seperti turunan asam amino dan obat-obatan. Kemudian yang ketiga adalah SPE, di mana pada SPE ini molekul bercetakan polimer di dalam kimia analitik yang paling umum digunakan, ya. Dan salah satu diantaranya adalah untuk proses ekstraksi senyawa dalam matriks sampel seperti matriks biologis, sampel lingkungan, dan dapat diterapkan dalam analisis makanan. Kemudian yang berikut adalah SPME, di mana pada teknik ini molekul bercetakan polimer itu digunakan sebagai sorben pada suatu serat yang telah disintesis dengan menggunakan metode polimerisasi massal. Jadi untuk serat nanofiber itu bisa kita gunakan pada metode SPME. Kemudian yang berikut adalah stir bar sorptive extraction, di mana pada teknik ini berfungsi untuk meningkatkan massa sorben yang digunakan dengan serat SPME. SBSE ini didasarkan pada penggunaan magnet yang dilapisi polidimetilsiloksan yang mampu menahan beberapa senyawa yang ada di dalam larutan. Aplikasi yang terakhir dari teknik ini adalah matrix solid phase dispersion, di mana pada teknik ini berbeda dengan teknik yang sebelumnya karena ekstraksi ini umumnya dilakukan langsung pada sampel padat, semi padat maupun kental. Jadi untuk yang terakhir itu mempunyai keunggulan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian aplikasi yang kedua adalah dalam bidang sensor dan biosensor, ya, di mana beberapa contoh itu adalah seperti sensor morfin, kemudian sensor untuk deteksi antropin dalam serum dan urin manusia, sensor deteksi diaminozid yang bersifat karsinogenik dalam kemasan makanan, kemudian juga digunakan dalam penentuan paracetamol dan nikotin dalam cairan biologi, dan juga digunakan untuk mendeteksi teofilin dalam serum. Prosesnya atau gambarannya dapat dilihat pada slide berikut.
Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah aktivitas katalitik, di mana karena MIP ini mempunyai selektivitas dan stabilitas yang baik terhadap beberapa pelarut organik dan juga terhadap kondisi reaksi asam basa, maka MIP ini atau molekul bercetakan polimer ini dapat digunakan sebagai pengganti biomolekul seperti enzim dan antibodi katalitik alami yang sangat rentan terhadap kondisi tertentu. Contoh dari aplikasi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian aplikasi yang terakhir adalah molekul bercetakan polimer itu dapat digunakan sebagai drug delivery, di mana aplikasi ini molekul bercetakan polimer atau MIP itu diikat ataupun mengikat obat dan juga molekul biomarker melalui beberapa interaksi seperti ikatan kovalen dan semikovalen, kemudian dimasukkan ke dalam sistem sel. Dan di dalam sel, maka biomarker itu akan menempel pada target sel dan obat tersebut akan bisa dilepaskan menggunakan beberapa stimulan seperti panas, bunyi, pH, suhu, cahaya, medan magnet ataupun menggunakan glutathione. Proses drug delivery dapat dilihat pada gambar berikut. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, meskipun teknologi polimer bercetakan molekul ini mempunyai keunggulan dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, akan tetapi dalam perkembangannya teknologi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah dalam sisi sintesis dan penyiapan material sendiri, di mana beberapa tantangan yang dihadapi pada saat ini adalah pertama adalah kapasitasnya relatif rendah, kemudian tidak sesuai dengan media air, karena tadi sudah kita lihat bahwa sebagian besar molekul bercetakan polimer itu disintesis dalam pelarut non air. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya kebocoran template, artinya pada saat kita memasukkan template, pada saat reaksi itu templatenya keluar, sehingga pada akhirnya rongga atau pori yang dihasilkan tidak sesuai dengan template yang kita gunakan. Kemudian yang berikut adalah pencetakan makromolekul yang sulit. Hal ini disebabkan karena sebagian besar molekul template atau target yang digunakan itu berukuran kecil, sehingga untuk makromolekul itu masih mempunyai tantangan yang tersendiri sampai saat ini. Kemudian yang berikut adalah pelepasan template yang tidak sempurna. Ini pada saat kita proses melepaskan template, di mana ada sebagian template atau molekul target yang tertinggal di dalam rongga atau pori, dan ini menyebabkan kapasitasnya pengikatannya menjadi lebih rendah. Kemudian yang berikut adalah kerusakan rongga setelah pelepasan template, artinya rongga yang tadinya kita harapkan mirip seperti template atau molekul target ternyata berubah. Hal ini bisa disebabkan karena lemahnya ikatan yang terjadi antara molekul template dengan monofungsional dan juga tidak sempurnanya reaksi polimerisasi yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya kerusakan rongga pada saat penghalusan, di mana ini biasanya terjadi pada molekul bercetakan polimer yang dihasilkan menggunakan metode ruah, sehingga untuk dapat digunakan kita harus menggurusnya, menghaluskannya, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan rongga tersebut. Selain sintesis, tantangan yang berikutnya adalah pada saat penanganan limbah pasca sintesis, di mana tantangan itu sendiri adalah pertama, terdapat sisa bahan kimia yang tidak digunakan setelah polimerisasi, artinya proses polimerisasi itu kemungkinan bisa menghasilkan senyawa yang bersisa, ya, dan itu bersifat racun terhadap lingkungan. Yang kedua adalah tingginya konsumsi pelarut organik sebagai progen yang juga bersifat beracun, karena memang sebagian besar untuk proses pelepasan molekul template untuk menghasilkan rongga kita menggunakan beberapa pelarut organik. Solusi dari masalah ini
diharapkan ke depannya dalam proses sintesis dan penggunaan molekul bercetakan molekul atau MAP di masa depan harus menggunakan metode yang lebih hijau untuk membuatnya lebih ramah lingkungan bagi ekosistem dan buat manusia. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup dari orasi ini, pertama adalah perancangan material sintetik melalui pendekatan teknologi pencetakan molekul akan menghasilkan material fungsional yang memiliki selektivitas dan spesifisitas yang tinggi terhadap reseptor ataupun molekul target. Yang kedua, teknologi pencetakan molekul telah dikembangkan untuk berbagai aplikasi seperti pemisahan dan pemurnian, sensor kimia dan biosensor, katalisis, dan drug delivery. Yang ketiga, teknologi pencetakan molekul masih mempunyai tantangan ke depan, baik dalam proses sintesis, aplikasi, maupun aspek lingkungan pasca sintesis. Dan yang terakhir, dalam pengembangan teknologi pencetakan molekul akan memberikan peluang besar bagi peneliti di Indonesia, khususnya dalam hal sintesis dan berbagai aplikasinya di masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan, Rektor, Wakil Rektor, dan jajaran pimpinan Institut Teknologi Bandung, Ketua dan anggota Senat Institut Teknologi Bandung, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Ketua dan anggota Senat FMIPA Institut Teknologi Bandung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Edi Tribaskoro, Prof. Abdul Waris, dan Dr. Indra Nufandri yang berperan sebagai pimpinan FMIPA pada periode 2015-2020. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Wahyu Srikutomo, Dr. Ruman Hertadi, dan Dr. Hani Garmenia, serta staf Kepegawaian FMIPA ITB. Terima kasih atas bantuannya. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada kolega dosen Program Studi Kimia Institut Teknologi Bandung atas dukungannya selama ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kolega dosen di kelompok keahlian Kimia Analitik Institut Teknologi Bandung. Terima kasih atas kerjasamanya dan bantuannya selama ini. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Muhammad Bari Amran. Terima kasih Pak sudah hadir, yang telah memperkenalkan dan menginspirasi penulis dengan dunia polimer pencetakan molekul. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada Dr. Bun Bun Benjali dan Prof. Buhari yang telah mengenalkan penulis dalam dunia dosen dan membantu serta membina karir penulis pada saat awal bergabung di ITB. Terima kasih Pak Prof. Buhari. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Buhari, Prof. Imadaya Cana, Prof. Julia Onggo, Prof. Samsul Bahri, Prof. Abdul Wahab Muhammad, Prof. Nidal Hilal, dan Prof. Hadi Nur yang telah bersedia untuk menjadi rekomendator GB saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada anggota tim peneliti Dr. Nur Rahmi Handayani, Siti Oriza Satifa, Dr. Muhammad Nasir, Dr. Muhammad Yudhisthir Aziz, Dr. Hedi Stianto, dan Dr. Diana Muhindrum. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu, Bapak, Guru, dan rekan-rekan di SDN Negeri 034 Pekanbaru, SMP 3 Pekanbaru, dan SMA Negeri 3 Pekanbaru. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Pekanbaru, rekan-rekan Kimia 91 dan geng di situ, keluarga besar Dago Pojok 92, serta mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3 yang selalu mendorong penulis hingga meraih jabatan guru besar ini. Juga kepada kedua orang tua yang telah berpulang, Muhammad Zain dan Tuginam,
Terima kasih atas semua pengorbanan, dorongan dan doa yang terus menerus sehingga penulis bisa berada dalam kondisi ini. Juga kepada Dinda Rahmat Hidayat, Keluarga Besar Simpang Kubu Air Tiris, Keluarga Besar Siak Sendrapura, Keluarga Besar Pekanbaru, serta Bapak dan Ibu mertua Haji Nanang Pata dan Haji Tuti Rusmeti beserta keluarga besar. Terima kasih atas dukungan doa serta kebersamaan selama ini. Dan terakhir untuk istri dan anak-anak tercinta, Ike Simeti Fatah, Muhammad Kifarel, Muhammad Rafli Aprizi. Terima kasih tak terhingga atas kesetiaannya mendampingi, mendoakan, pengorbanan serta menjadi sumber semangat penulis dalam berkarya dan menjalani hidup. Terakhir izinkan saya untuk membacakan kode kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung dalam mengemban amanah sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 19 November 2022, Profesor Muhammad Ali Zulfikar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Reza Asari Nasution, Profesor Chandra Anggraini, dan Profesor Muhammad Ali Zulfikar untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Reza Asari Nasution untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Chandra Anggraini untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Muhammad Ali Zulfikar untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Umar Fauzi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita merundukkan hati dan pikiran kita, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram. Segala puji bagimu ya Allah. Kami panjatkan syukur kehadirat-Mu sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan acara penting, yaitu orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah orasi ilmiah ini sebagai bagian dalam amal kebaikan kami menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mengikuti ajaran Rasul-Mu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami ilmu yang membawa barakah, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kami berlindung padamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Ya Allah, berikanlah kepada kami jiwa takwa lagi bersih. Hanya Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Ya Allah, limpahilah kami dengan ilmu, hiasi diri kami dengan kesantunan, muliakan kami dengan takwa, dan perkuatkanlah kami dengan kemampuan dan kesehatan di bawah kasih sayang-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, kami mohon kepadamu, masukkanlah kami ke dalam golongan ulil albab yang selalu mampu berzikir mengingat-Mu dan memikirkan ciptaan-Mu seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami manusia yang bermanfaat bagi sesama, menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan mudahkanlah langkah kami menuju ridha-Mu. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian seluruh acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya kasana pengetahuan kita untuk meningkatkan kesiapan digital dalam menyambut peluang di era digital, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Reza Asari Nasution, PhD. Kita juga telah memperluas wawasan kita mengenai pengendalian hayati serangga hama, sebagaimana yang telah disampaikan
oleh Profesor Chandra Anggraini PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang material fungsional polimer percetakan molekul, aplikasi dan tantangannya di masa depan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Muhammad Ali Zulfikar, PhD. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat ITB dan secara virtual di Zoom meeting, dan atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Reza Asari Nasution beserta keluarga inti, Profesor Chandra Anggraini beserta keluarga inti, dan Profesor Muhammad Ali Zulfikar beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada perwakilan Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, beserta para dekan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilaksanakan pada foto booth masing-masing pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Reza Asari Nasution beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Chandra Anggraini beserta keluarga inti dan Profesor Muhammad Ali Zulfikar beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kami menghimbau kepada hadirin di Aula Barat yang akan menyampaikan ucapan selamat, kami mohon untuk memberikan salam dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada.
Kami silakan kepada Profesor Reza Asari Nasution beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Chandra Anggraini beserta keluarga inti dan Profesor Muhammad Ali Zulfikar beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Reza Asari Nasution, Profesor Chandra Anggraini, dan Profesor Muhammad Ali Zulfikar. Kami menghimbau kepada hadirin di Aula Barat yang akan menyampaikan ucapan selamat. Kami mohon untuk memberikan salam dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat dan secara daring melalui Zoom meeting. Selamat siang. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.